Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini kita masuk edisi ke-283, Kamis 7 Agustus 2025. Dan kita edisinya podcast, dan untuk kesekian kalinya podcast kita Lensa SN ini kedatangan tamu abang saya, wartawan senior Sumatera Selatan dari Republika ya, Abang Mas Pilar Aries. Mantan Republika Ya, diralat ya. Abang Mas Pilar Aries ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Gus. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini abang saya ini sengaja datang ke studio Lensa SN. Ini syutingnya jam 2 siang ya. Terima kasih nih udah datang sengaja ke Lensa SN, dan kita akan berbincang tentang new media ini Bang ya. Okay. Tentang media sosial yang makin digemari masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, dan mulai menggeser media cetak dan media online. Langsung saja nih Bang, kalau Abang Mas Pil sendiri melihatnya gimana nih? Silakan. Ya, terima kasih Gus atas undangannya. Ini kesempatan untuk sekian kali di podcast SN, Lensa SN. Kalau bicara tentang dinamika dan perubahan di dunia pers, media massa atau di jurnalisme, itu kentara sekali gitu. Dari sejarahnya dari kelihatan. Tapi kita bicara yang era ke era yang di terakhir aja lah gitu ya, dekade terakhir. Dalam artian ketika internet hadir, ya saat itu kan ada media mainstream, media cetak dalam format majalah atau koran atau tabloid. Kemudian ada media elektronik, televisi dan radio. Radio ya. Gitu kan. Kemudian lahirlah internet. Hadir internet, kemudian setelah itu berkembang muncul platform media online atau media daring gitu. Nah, ini banyak media ini yang bermunculan seperti sekarang ini kan, semuanya banyak, termasuk Lensa SN kan, segala itu kan, koran SN itu kan, jadi menggunakan medium dari internet, teknologi internet ya, komunikasi. Jadi, ya perkembangan teknologi digital membuat segala sesuatunya berubah gitu. Jadi perubahan tuh tidak hanya terjadi pada format, pada pergeseran, pada pembaca dan audien juga terjadi perubahan gitu kan, pola-polanya. Perkembangan teknologi ya, Bang, perkembangan teknologi itu gitu. Nah, yang jadi masalah ketika kehadiran teknologi digital atau media online ini, itu nasibnya menimpa pada media cetak gitu. Iya. Media cetak akhirnya disebut ya sekitar mulai tahun 2010 apa 2000-an gitu ya, satu persatu media cetak tumbang. Iya. Alias tidak terbit. Iya. Gitu kan. Sementara media online terus menjamur gitu kan, media daring. Dan digemari ya. Karena lebih fleksibel, lebih gampang orang menikmatinya Bang ya. Ya, itu salah satu alasannya kan. Alasan lain juga ada kan gitu ya. Akhirnya bertumbanganlah media-media online, media cetak, media mainstream itu. Ya. Bukan cuma terjadi di Indonesia gitu. Di Eropa, di Amerika juga itu terjadi gitu kan. Ketika itu mereka tumbang, mereka tutup edisi cetaknya, mereka memilih untuk membuka media online gitu. Iya. Makanya ada media yang cetak yang sampai sekarang masih bertahan misalkan gitu ya. Itu didampingi dengan media online. Itu bagian dari konvergensi media. Iya, berdampingan ya, saling menjaga deh ya, saling kemudian support ya. Dalam perkembangannya bukan hanya mereka punya kanal YouTube, punya kanal TikTok, punya platform di Instagram, segala itu. Jadi harus didukung konvergensinya dengan semua di Ya. Itu perkembangan terjadi. Yang jadi masalah ya nasib media cetak menyedihkan gitu kan. Ada istilah senjakala media cetak. Iya, itu senjakala gitu kan. Ya, faktor penyebabnya bukan cuma itu gitu ya. Kemudian karena faktor pembaca juga kan akhirnya beralih ke media online yang menggunakan perangkat gadget segala laptop yang lebih praktis gitu ya. Smartphone yang mungkin teknologinya semakin tinggi ya. Semakin tinggi gitu. Kalau pakai media cetak kan mereka harus menunggu besoknya. Nunggu besok, dan baca koran itu kan harus di rumah, harus tapi dengan gadget, dengan digawai dimanapun mereka bisa baca kan gitu. Dimanapun berada gitu. Itu salah satu faktor. Dan ini kemudian, juga mungkin Bang ya, maaf memotong, ini pemasang iklan akhirnya bergeser juga nih Bang ya. Satu lagi faktor iklan gitu. Akhirnya kan karena media cetak itu oplahnya turun, berarti pembacanya juga turun, tirasnya turun kan ya. Berarti kan pembaca juga berkurang nih. Iya. Kalau masih masang iklan di situ kan bagi
bagi entitas pemasang iklan ini kan merugikan gitu. Tidak ada pembacanya Oke, gitu. siap Bang ya. Akhirnya beralihlah ke platform media online. Akhirnya pemasukan media cetak juga berkurang Bang ya. Ya, media cetak berkurang dan mereka mencoba masuk melalui media online. Di tengah ongkos cetak yang makin tinggi Bang ya. Ya, harga kertas kan terus naik. Oke, lanjut Bang. Ya, jadi ketika itulah yang terjadi adalah iklan ini berkaitan dengan kue iklan gitu ya. Ya. Kue iklan itu kalau dulu posisi pertama itu kan televisi, kemudian baru media cetak, baru radio. Nah, sekarang itu terjadi pergeseran gitu, jadi perubahan, media cetak tuh jadi terdegradasi ke bawah. Iya, benar. Orang nggak mau lagi masang di media cetak gitu. Jadi pemasang iklan tuh memilih media yang punya audiens jangkauan yang lebih luas, lebih banyak. Tapi yang jadi catatan, memasang iklan di media online tidak otomatis juga audiensnya banyak. Itu bisa dicek dari viewernya, kliknya gitu. Dari algoritma pengunjung Bang ya. Jadi harus dipilah juga gitu. Ketika mau pasang iklan media online, lihat dulu gitu. Anda harus mulai bersiap untuk melihat audiensnya gimana, kemudian rating dari media online tersebut Bang ya? Ya, itu peringkatnya gitu. Kalau dulu kan ada Google Analytics segala itu kan bisa dilihat gitu, peringkat berapa jumlah engagement segala gitu, berapa klik dia dalam satu berita gitu. Kan ini orangnya berpacunya di situ gitu. Ya, jadi tidak bisa disamakan koran yang sudah lama, media online yang sudah lama dengan yang baru tumbuh Bang ya. Jadi tentu iya, nah itu yang jadi permasalahan gitu kan. Kalau media online yang sudah dalam artian sudah hadir lama gitu dan sudah punya segmen, sudah punya viewer yang konsisten, yang konstan gitu kan. Ya mungkin satu berita bisa diklik ratusan ribu ya, mungkin jutaan. Ya kita ambil kalau yang daerah mungkin nggak itulah, kalau mungkin yang nasional sampai lah ratusan ribu ya. Tapi kalau yang di daerah tergantung pada viralnya kan gitu kan. Nah tapi tidak otomatis juga gitu, media baru itu langsung viral sendiri gitu. Kemudian besoknya ini konsistensi juga perlu gitu. Jadi kan media online tuh pembacanya kan bukan pembaca yang fanatik yang setia di situ, selalu bergeser kan. Scrolling itu kan jadi kan. Jadi tidak otomatis iklan dipasang di media online A. Kalau nggak menarik di scroll juga pindah ke yang B kan. Karena gitu. selera masyarakat ya, dengan kecepatan teknologi smartphone yang semakin canggih, kalau tidak suka langsung scroll Bang ya. Itu. Oke, siap Bang ya. Itu problem di media media online ya. Online media mainstream gitu kan, yang jadi permasalahan. Nah, jadi itu pemasang iklan juga harus cerdas gitu kalau di sini konteksnya. Jadi ini mengakibatkan media cetak kesulitan ya, operasional ya. Ini yang membuat media cetak makin bertumbangan Bang ya. Karena kosnya bukan cuma kan, kalau media online kosnya nggak perlu ada kertas, ongkos beli kertas, tinta segala macam media cetak gitu, kan. Dan kekurangannya lagi kalau media cetak sekarang, karena saya juga pengelola media cetak, itu harus menunggu besok pagi ya. Tapi media cetak masih diperlukan Gus dalam hal konten, kedalaman. Iya benar. Kedalaman suatu konten, isu segala itu masih butuh media Bahkan ada media mainstream gitu yang dibutuhkan, misalkan gini, ada berita berseliweran di dunia maya macam-macam lah, viral, kemudian kan orang bertanya ini bener nggak gitu. Akhirnya mengacunya ke yang orang paling percaya ya. Merujuknya ke media cetak, tunggu aja lah besok lah ada nggak beritanya. Oke. Kalau mereka ada itu, oh iya bener ini gitu. Jadi ada keraguan juga di pembaca itu gitu. Itu yang harus juga dipahami. Oke, penonton SASN, podcast kita hari ini ada sponsor nih dari Bang Sumsel ya. Terima kasih Bang Sumsel yang sudah mensupport podcast YouTube Lensa SN ya. Dan ngomong-ngomong, Abang Mas Pril juga bawa buku nih. Ya. Buku apa nih Bang? Ini mungkin gimana nih ya? Kita kasih untuk komentator ya yang boleh ya. Untuk komentator yang cerdas, obrolan kita ini ya. Isinya komen-komen yang cerdas. Bukan nggak perlu yang terbaik lah, tapi cerdas, dan mendidik gitu atau. Dan kita pilih ya. Silakan dipilih oleh redaksi Lensa SN, ini 3. Gitu, mekanismenya gimana? Lensa SN lah yang persiapkan gitu. Silakan komentar di kolom komentar YouTube Lensa SN ya. Selalu simak obrolan di podcast YouTube Lensa SN. Lanjut kita ngobrol sama Abang Mas Pril ya.
Dan kita sekarang mulai bicara tentang, tadi ada menyentuh-menyentuh dikit tentang iklan Bang ya. Iya, iya. Dan kita sekarang bicara tentang iklan, ini menjadi pembicaraan menarik ya. Terutama di pengelola media ya, termasuk saya ya. Ternyata sekarang mulai ada rebutan tanda kutip Bang ya, tentang iklan antara media sosial dan media online atau media cetak. Nah Abang sendiri melihatnya bagaimana nih Bang? Ya. Kalau iklan biasanya selama ini didistribusikan antara elektronik, cetak, dan online, sekarang tambah satu lagi gitu. Media sosial. Satu entitas lagi namanya media sosial. Ya. Media sosial ini platformnya bermacam-macam gitu kan Ya. ya. Platformnya bermacam-macam, ada yang di FB, di YouTube, di kanal podcast, kemudian Ada TikTok, Instagram, segala ada macam TikTok gitu. ya, mulai masuk semua nih Bang. Jadi semua platform itu yang jadi kita diskusikan itu, mereka ini kan selama ini berharap kalau dari klik, dari jumlah penonton, dari jumlah follower, dari jumlah itu kan berkaitan dengan monetisasi kan. Jadi misalkan di YouTube, ya dari YouTube kan pendapatan itu kan, bukan dari iklan. Tapi dalam perkembangannya kemudian berkembang, mereka menjadi endorse. Ya. Mengendorse suatu barang segala macam, jadi dapat iklan gitu kan. Ya. Kemudian berkaitan juga ada tren lagi yang berkembang gitu kan. Ya. Para misalkan di lingkungan eksekutif di pemerintahan gitu kan. Mereka juga punya kanal-kanal platform sendiri media ya? sosial sendiri gitu Ya. kan gitu. Nah, inilah perebutan terjadi di situ gitu. Jadi kue Ya. iklannya itu mungkin misalkan iklannya bisa dibagi iklan yang berasal dari government dan non government gitu. Ya. Dari governmentnya dari pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau dari kementerian. Nah, dari yang swasta ini kan banyak nih emang pemasang iklan tradisional, sebetulnya mereka gitu pemasang iklan tradisional ini kan, dari perusahaan, dari Nah, ketika semakin banyak ini yang ingin mendapatkan porsi iklan gitu, jadi kan semakin kuenya tuh nggak membesar kayaknya, kuenya tetap segitu-segitu aja lah. Dan rebutan Bang ya? Dan rebutan yang menjadi perebutnya ini jumlahnya semakin banyak gitu. Iya. Jadi perebutan itu di media mainstream atau media online sendiri jumlahnya terus bertambah, Ya. ditambah dari media sosial. Media sosial ya. Nah, ini jadi keluhan juga temuan di Dewan Pers tahun 2023 gitu. Di dalam Indeks Kebebasan Pers itu disebutkan. Oh ada rupanya Bang ya? Ada, Oh, itu boleh udah disebutkan, dibahas oleh Dewan Pers dalam diskusinya. Jadi ketika itu di Sumsel itu punya forum admin. Oh ada ya? Forum admin media sosial gitu. Makanya di daerah lain nggak ada gitu, tapi di ada. Itu Di berdasarkan Sumsel surat dari Dewan Pers Bang ya? Enggak, ini yang di dalam dalam menyusun Indeks Kebebasan Pers itu kan semuanya semua komponen pers dihadirkan untuk memberikan masukan permasalahan apa pers di tiap provinsi, tiap kemudian lahirlah IKP Indeks Kebebasan Pers di Sumsel tahun 2023. IKP itu menemukan di Sumsel ini ada forum admin media sosial namanya gitu. Menarik sekali ya. Jadi forum admin ini apakah dia nih sama seperti organisasi? Ya ini forum ya, yang satu organisasi beda pasti ya. Tapi seenggaknya sama. Apakah pasti mewadahi kan? Mewadahi konstituen gitu kan ya. Kalau PWI atau JMSI kan anggotanya kan konstituennya, anggotanya itu adalah perusahaan-perusahaan pers kan gitu ya. Nah, mereka ini apakah berbadan hukum atau perorangan gitu? Oh gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan gitu. Ini dipertanyakan waktu itu oleh teman-teman gitu. Oleh teman-teman pers waktu di 2023 itu mereka menjadi tempat diskusi Bang ya. Forum admin media sosial Sumsel PAM. Kayaknya ada itu kalau dilacak di pernah ada itu. Di deklarasinya kalau nggak salah itu dihadiri gubernur kalau nggak salah. Nah, mereka juga dapat porsi iklan gitu. Iklan yang dari government ya. Iya. Kemudian kalau yang perorangan itu misalkan dari swasta dari kan endorse bentuk ya kan ya, bukan iklan. Iklan itu bentuk promosi. Nah, yang forum admin atau anggotanya atau konstituen ini mereka dapat porsi iklan atau tidak dari government, dari pemerintah daerah, pemerintah kota atau kabupaten atau provinsi. Ini yang tidak tercover informasinya, tapi itu ada gitu. Ya. Dan itu kan menjadi keluhan gitu, karena media-media harus bersaing.
dengan mereka gitu. Nah di catatan sini dia salah satunya disebutkan bahwa alokasi dana APBD untuk iklan media dibagi juga ke konten kreator yang tergabung dalam forum admin media sosial. Oh, rupanya ada Bang ya? Ada yang Dewan Pers yang nyebut nih, dari itu kasus Sumsel ya. Iya, Di daerah lain nggak ketemu forum seperti itu gitu. Oke, menarik ini. Jadi Bang. ada budget itu tahun berapa tadi Bang? Mau dibagi? 2023. Oh, baru sekali ya? Baru. 2 tahun yang kan. lalu ya? Nah ini juga jadi ini temuan, jadi ini fakta gitu bahwa harus bersaing teman-teman SM yang lain, media lain harus bersaing dengan forum konten kreator gitu. Iya. Nah yang jadi pertanyaan kemudian ini kan berkaitan dengan masa ada pajak, di situ ada legalitas administrasi hukumnya segala macam gitu kan. Ada audit nanti segala. Kalau yang perusahaan yang media-media mainstream ini kan udah jelas nih berbadan hukum. Iya. Salah satunya kan yang menjadi anggota JMSI segala itu kan harus badan hukum kan. Iya, benar. Dewan Pers juga melakukan verifikasi Dengan persyaratan yang sangat banyak itu. terakreditasi segala itu kan melalui badan hukum, punya badan hukum tidak gitu kan. Nah yang konten kreator ini apakah berhubungan dengan si pemasang iklan dalam hal ini melalui badan hukum atau perorangan gitu. Pertanyaannya, bisa apa perorangan mendapat iklan dari government? Dan ini menjadi pertanyaan kepada pengambil kebijakan Bang ya? Iya. Yang biasanya memberi iklan ya atau advertorial ya. Jadi di situ porsi kue iklan advertorial atau sejenisnya itu berkurang. Dan di sinilah problem yang terjadi nih Bang ya. Ya. Karena di sisi lain itu media cetak dan media online, karena kebetulan saya mengelolanya, itu untuk mendapatkan kue iklan itu dengan persyaratan yang sangat banyak. Nah iya. Nah standarnya itu pertanyaannya, apakah standar persyaratan yang untuk media massa sama standar persyaratan dengan media terverifikasi di Dewan Pers, mereka terverifikasi di mana? Kan gitu, harus clear ini. Jadi ketika plafon budget setara gitu, ya dalam artian samalah posisinya diberi hak dan kewajiban yang sama. Cuma lihat posisi mereka nih, keberadaan mereka. Contohnya lagi gini Bang ya, untuk media itu yang terverifikasi faktual dan administrasi itu aja kue iklannya itu beda. Ya, kalau misalkan verifikasinya faktual sama verifikasi administrasi itu oke lah, itu beda nggak apa-apa ya. Tapi itu kan ini menggambarkan betapa susahnya persyaratan atau rumitnya persyaratan ya, Bang ya. Makanya persyaratan kepada media massa jelas, ABCD-nya ketat. Nah, persyaratan kepada konten kreator atau yang mereka tergabung dalam forum admin media sosial ini sama nggak? Pernah nggak dipertanyakan oleh teman-teman pengelola media massa? Lensa ASN dan kawan-kawan yang ada di Sumsel pernah nggak mempertanyakan ini? Jadi itu gitu. Jadi ketika itu, jadi kita bicara kesetaraan gitu ya. Itu baru dengan ya. Nah kemudian ada yang menarik lagi. Ini kan tren para kepala daerah, pimpinan daerah ini punya kanal medsos sendiri ya. Bertampil mengelola medsos sendiri ya. Nah pengelolaan medsosnya itu kan ada tim Bang ya. Ya tim itu kalau apakah mereka ASN? Iya. Atau tim yang diambil dari luar? Iya. Kalau ASN tentu sudah ada gajinya ya. Sudah jelas gitu. Nah kita belajar dari kontennya, sebut aja boleh ya? Boleh, silakan. Kang Deddy Mulyadi nih ya, KDM kan dia itu kan, jelas dia di pernyataan di medianya bahwa dalam satu wawancara di Tempo menyatakan bahwa itu tidak pakai dana APBD. Ya keren itu ya. Jadi karena tidak ada dana negara atau dana daerah yang dialokasikan untuk dia punya tim sendiri tapi dibayar bukan dari bukan dari dana APBD dialokasikan. Jadi tidak mengganggu APBD sama sekali dia Bang ya. Yang lain kayak mana gitu. Ini juga ya perlu transparansi juga gitu. Kita mempertanyakan ya supaya ada transparansi gitu. Dan tidak mungkin tim itu kerja sukarela ya Bang ya. Oh iya. Nggak mungkin juga cuma pulang bawa nasi bungkus kan. Iya gitu benar kan. sekali Bang ya. Dan ini menjadi pertanyaan kita sama-sama Bang ya. Makanya wajar lah kalau misalkan ada teman-teman media massa di sini, media mainstream, baik yang online, yang cetak, merasakan porsi kue iklannya semakin kecil karena persaingan itu. Kemudian ada masuk lagi ini yang di samping yang personal content creator, kemudian masuk juga yang tim-tim dari langsung di bawah. Oh iya ya. Pimpinan daerah itu. Iya, ini tentu ada anggarannya ya. Itu juga perlu kajian gitu. Kalau menariknya teman-teman kampus mau meneliti juga menarik itu untuk jadi bahan penelitian gitu. Kalau Abang sendiri melihatnya dengan problem yang ada sekarang,
ketangguhan dari media cetak dan media online yang masih tumbuh sekarang, gimana Bang? Ya itu bagaimana cara berusaha, kayaknya kelihatan supaya daya tahannya ada, tapi itu mereka berusaha dengan meras keringat, banting tulang, berbagai cara lah Dan dengan lobby-lobby khusus tentunya Bang ya? Ya itu sah-sah saja ya, sepanjang itu sesuai prosedural ya. Iya, benar, lobby ya. itu kan untuk pendekatan, tapi kan ketika pembayaran, ketika penawaran kan harus sesuai prosedur hukum, mereka juga harus ada. Iya benar Nah sekali. jadi masalah kan harus transparansinya ini gitu. Dan untuk kan. penonton SN tahu, misalnya saya sendiri mengelola media cetak dan media online ya, untuk proses pembayaran aja itu sangat rumit ya. Kita harus menyertakan e-katalog, harus mengenakan apa ya, apa penyertaan dipotong pajak dan sebagainya ya. Dan Jadi itu tantang apa yang mengambil kue iklan yang dulu jatahnya dapat untuk cetak apa online, elektronik, radio, elektronik, TV. radio dan TV dalamnya nih ya. Ya. Yang ini cetak. Tambah media online kan. Tadinya Oke. 3, Jadi 4 sekarang. bukan 4 lagi, 5 malah. Apa itu? Media sosial? Salah dan- satunya konten kreator yang tergabung forum admin. Oke. Yang si ini satu lagi yang pimpinan-pimpinan yang punya kanal sendiri ini. Oh iya. Kan lain lagi nih, jadi 5 nih. Iya. Jadi kalau dia cuma jatahnya Itu yang porsinya yang sepiring. pimpinan punya kanal sendiri itu masih menjadi pertanyaan Bang ya. Siapa tahu dia dibayar dengan endorse ya. Siapa tahu ya. Ya, itu kan kita nggak tahu. Kalau ada kan enak. Kalau Deddy Mulyadi kan sudah transparan tuh. Dia ngomong, dia udah ngakui bahwa dia punya tim dan tidak ada dana APBD, silakan dicek kan gitu kan, transparansi kan berarti kan Enak gitu gitu kan. kita ya. Itu nggak ada masalah, kita enak aja. Tapi kalau yang lain nggak, jadi wajar kalau ketika teman-teman media cetak, media online ini, radio atau televisi mengeluhkan kok kue kita, iklan kita berkurang ya gitu, jatah Iya. kita. Apalagi tahun ini ya berkurang sangat ini banyak kan ya. tahunnya efisiensi gitu Ya, kan ya. Di tengah efisiensi berkurang lagi ya. Nah itu, jadi itu jadi diskusi menarik juga itu kalau mau dibahas gitu kan. Kemudian satu lagi yang konten kreator ini dalam artian mereka disebut, ada istilahnya itu ya kalau nggak salah itu. Tim kreatif. Bukan. Ya bukan yang tim kreatif itu kan yang apa, konten homeless. Oke. Konten homeless ini dalam artian begini, mereka memproduksi konten gitu ya. Yang Dalam artian bisa pendapatnya dari endorse, bisa dari monetisasi gitu kan ya. Nah, mereka ini tidak punya redaksional, tidak punya, jadi kerjanya mungkin bisa lah tim 3-4 orang gitu. Tapi lebih banyak sendiri ya. Tapi kan dikelola sendiri, apakah punya badan hukum? Iya. Nah ini disebut gitu, konten homeless. Oke, ada istilah Jadi nggak ada istilahnya tuh, nggak punya rumah gitu, nggak punya alamat kantor redaksi di mana gitu. Kenapa? Ditinggal kan mereka balik bertanya, kenapa harus ada kantor redaksi segala? Kantor redaksi kan tidak perlu ruko, nggak perlu bisa aja di dunia maya. Iya. Tapi kan walaupun di dunia maya kantor redaksinya tetap aja harus ada klarifikasi, disclaimer, badan hukumnya apa. Iya benar ya. Gitu. Jadi Karena, supaya fair ini supaya persaingannya jadi fair sebagai gitu. info jaga untuk penonton SSN, karena kalau media cetak dan media online dan media elektronik itu harus perseroan terbatas Bang ya. Ya, PT perseroan terbatas Biar bisa mencari laba maksudnya ya. Ya, kemudian terverifikasi oleh Dewan Pers. Iya. Itu salah satunya gitu. Nah, itu kita bicara dari dunia sisi bisnis ya. Ya. Kalau dari segi konten redaksional gimana gitu. Kalau pers jelas rujukannya undang-undang pers. Ya. Ada kode etik. Iya benar. Dan Ya. kita patuh itu kode etik Iya, ya. kan ada kode etik. Nah, kalau yang ini, yang sebelahnya ini, yang kompetitor pesaing dalam meraih iklan ini, gitu. Badan hukum ada tidak? Kemudian mereka punya kode etik tidak gitu? Oke, itu menjadi pertanyaan Satu, yang kemudian menjadi banyak pertanyaan mereka ya, Bang. kalau konsekuensi dari kontennya bertentangan, tidak sesuai, itu ya harus berhadapan kan undang-undang ITE. Oke. Undang-undang ITE beda. Jadi bukan produk jurnalistik loh. Yang mereka ini, kalau mereka tidak berbadan hukum pers, bukan produk jurnalistik. Tidak dilindungi oleh pers ya Bang ya. Nah, kayak ini kan kita bicara ini juga kan media sosial sebetulnya nih ya. Karena tampil di podcast atau di YouTube kan kanalnya kan. Itu kan kanal media sosial kan, bagian dari platform media sosial. Tapi ini diproduksi oleh sebuah badan hukum. Iya benar. Lensa SN ini oleh Koran SN, apa nama PT-nya? PT Agung Harta Negriku. Nah, kan ada badan hukumnya di bawah itu kan. Cuma dia punya kanalnya ada online, ada cetak, ada podcast, dan ada Instagram segalanya. Oke, dilarat kalau cetak sama online beda PT-nya Bang ya. Oh, beda PT-nya gitu. PT. Ya, tapi kan ada badan hukum kan, Ada badan terdaftar hukum. di Kementerian Hukum kan gitu Iya. kan, badan hukumnya.
Nah itu, jadi ini perlu memang perlu penataan lah gitu ya. Walaupun Penataan kita ya. Tapi kalau kita bicara gini Bang ya, ternyata pejabat dan pengambil kebijakan lebih sekarang seleranya lebih kepada media sosial. Nah, Abang melihatnya gimana? ya karena mereka menganggap gini, di media sosial itu Langsung ya. di samping langsung segala itu kan ya, apa bisa live bisa tapi katanya itu sebetulnya temporer gitu. Dan mereka berpikir bahwa itu apa audiennya banyak gitu. Hanya sekedar audien Followernya banyak ya. gitu, nguber itu gitu kan. Nah, tapi belum tentu juga, nggak semuanya juga gitu banyak, bisa dicek aja nanti gitu. Itu nggak mudah kok, ada kok alat untuk melihat berapa. Saya pernah melihat Satu kanal dia siaran langsung salah satu pejabat ya, nggak usah sebut namanya lah ya. Followernya ribuan ya, mungkin ratusan ribu ya. Tapi pas siaran langsung yang nonton cuma 20-an ya. Nah iya, tidak otomatis gitu. Jadi follower banyak tidak otomatis. Ketika dia live atau siaran langsung atau apa breaking news atau apapun namanya, itu jumlah penontonnya akan sama seperti follower dia. Enggak. Atau mungkin gini Bang ya, ini apa namanya? Ada juga pejabat yang apa namanya? Pansos ya dengan Telegram ya. Pansos itu apaan? Pancat sosial Bang. Harus diklarifikasi kan, tidak semua penonton mendengar SN tahu. Jadi panjat sosial dengan Telegram hingga yang nonton apa yang mau disampaikan itu jadi ratusan ribu. Bisa. Karena dia tadi kan itu bagian dari apa strategi dan sosialisasi segala itu deh ya, berkecitraan atau apa sejenisnya. Kalau dia gandeng selebgram kemungkinan ya terdongkrak gitu ya. Iya. Tapi kalau kanal dia sendiri kemudian endorse dari konten kreator yang tidak otomatis gitu. Selebgram ini biasanya memang banyak ikut panat apa audien fanatik, penonton banyak gebrakan-gebrakan yang gitu, sengaja kan? biar itu viral ya. Iya. Oke. Itu ya, viral itu kan tidak selamanya yang positif. Buktinya kejadian parkir kemarin di BKB itu kan kejadian negatif, viral juga gitu kan. Dan jadi kita kontennya itu. Oke. Menarik sekali ya obrolan kita tentang new media yang bersaing dengan media cetak dan media online ya. Dan sekarang kita bicara tentang bagaimana nasib media cetak dan media online ke depan Bang ya. Yang di mana media sosial itu makin digemari ya. Karena dari beberapa praktisi yang saya ngobrol ya, itu katanya yang bersangkutan bahwa media sosial itu akan terus membuat terobosan ya. Kalau yang sekarang itu yang digemari itu yang ada musiknya, kemudian tidak lama mungkin 15 detik, karena kalau lebih dari 15 detik tidak suka langsung scroll ya. Kemudian dengan tata video yang bagus, dengan musik yang bagus, itu yang disukai. Nah, dan ini pergeseran selera ini akan terus berubah. Nah, bagaimana Abang melihatnya dengan pergeseran media sosial yang terus melakukan terobosan dengan nasib media cetak dan media online ke depan? Silakan Bang. Ya. Jadi terobosan di dunia digital dan di kaitan internet segala itu akan terus terjadi gitu ya. Kita belum bicara tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan AI kan? Ya. Nanti itu juga bagian dari kan gitu. Tapi itu bagian dari sesi yang lain ya. Di sesi khusus nanti kita bahas tentang AI. Karena itu juga bagian dari yang di dunia media sosial, bicara termasuk di jurnalisme juga akan bersentuhan dengan AI gitu kan. Kaitan produknya. Ini bicaranya ya jadi antara jurnalisme lama dengan jurnalisme baru. Tapi bukan membuat dikotomi gitu ya. Ketika tadi pendapat ahli segala seperti itu, mungkin yang pendek-pendek itu ya, tapi segmen pembaca kita kan beda juga. Itu yang mana yang disebut tadi itu? Mungkin generasi saat ini ya. Generasi sekarang butuh yang gitu. Memang iya, yang pendek-pendek yang tidak mungkin pusing, cukup baca judul aja, udah tahu ketahuan semua. Tapi kan segmen pembaca kan beragam gitu kan. Jadi kita melihat dari situ ya. Suatu media itu mau hadir, mau dibuat gitu. Itu kan segmen pembacanya udah jelas. Ini usia dari segmen usia gitu kan ya. Segmen apa? Kemudian dari segi pendidikan. Yang kelas apa? Dari pendapatan ekonominya segmen yang masyarakat mana gitu. Saya masih percaya pada segmen itu gitu. Walaupun orang mencampur adukannya, tapi itu juga akan tetap gitu. Tetap menjadi perhatian gitu. Jadi ketika orang bicara bahwa ya oke lah yang 15 detik segala itu yang ada musiknya segala itu, ya segmen usia keberapa gitu yang itu. Nah itu berapa banyak persaingan di situ gitu. Di antara itu persaingan kan ketat juga tuh. Iya. Gitu kan. Untuk viral satu isu satu kan itu. Tidak otomatis gitu kan. Ada banyak di teman-teman kan buat podcast, buat
YouTube segala itu berharap dapat monetisasi kan, bukan iklan kan yang dicari awalnya kan? Nggak ada kan? Orang nggak mau masang iklan kan di situ kan? Tapi ternyata sangat sulit. Jadi ternyata sangat sulit faktanya gitu. Jadi ketika ada yang pernah tanya, Mas Pril mau coba kenapa nggak buat podcast, nggak buat itu? Saya jawab, sebelum ada yang namanya yang ramai podcast segala dengan YouTube ini, saya udah host di Radio Trijaya FM Palembang. Dari 2012, 6 tahun talk show di situ. Itu jelas terukur gitu pendengarnya. Audiennya semalam itu kemudian berapa? Ada interaksi ya, ada yang walaupun telepon. seminggu sekali interaksinya berapa kali gitu. Nah dari situ gitu. Kalau buat ini dengan berharap monetisasi ya capeknya aja gitu. Iya kan, belum tentu kan banyak kan yang sekarang. Akhirnya kan dibutuhkan konsistensi gitu kan, konsistensi untuk menjaga kadang-kadang follower, menjaga supaya nggak muncul 5 episode kemudian 5 episodenya hilang. Episode berikutnya tidak ada lagi. Ya karena tadi tidak ada gitu. Jadi awalnya aja yang wah gitu kan. Iya benar ya. Jadi punya kanal YouTube, punya kanal podcast gitu. Jadi saya karena udah masuk dunia broadcast itu sudah lama gitu dari 2012. Jadi tahu problemnya ya Bang ya. Ini kayak gini. Nah, yang ini kan kita kan belajar dengan kenal dengan Agus, lihat dengan teman yang lain. Itu kan dipantau juga tuh. Gampang kan ngelihatnya kan. Ngapa yang ini cuma viewernya, followernya banyak tapi tema ini cuma nggak nyampe 200 gitu kan? Iya. Jadi ini berkaitan dengan masang iklan segala tadi kan, gimana mau masangnya gitu. Jadi prospeknya ke depan sebetulnya masih ada gitu. Cuma bagaimana kita menyesuaikan iramanya, menyesuaikan dengan kondisi situasi perubahan, pergeseran teknologi, evolusi teknologinya. Oh, jadi kita harus mengikuti selera zaman juga Bang ya, biar untuk bertahan. Harus diikuti itu. Jadi perkembangan yang terjadi itu harus diikuti. Nah, kayak AI ini. Ada enggak? Saya sudah nulis ada 3 cerpen, saya coba suruh AI yang buat cerpennya. Ini. Jadi cuma kita yang promptnya kita yang ngarahin, kemudian ambil dari satu tulisan yang terakhir itu tulisan catatan pinggir Gunawan Muhammad tahun 76 dia tulis. Saya coba ubah, menggunakan AI menjadi sebuah cerpen. Bisa itu Bang? Bisa. Cuma ya tetap harus kita edit sendiri ya. Harus melalui editing lagi proses gitu. Karena tidak selamanya utuh gitu kan. Ada ceritanya tidak akan Nah ini harus dianukan gitu. Jadi tetap aja gitu. Boleh pakai sentuhan AI, ya, manusia humannya gitu. harus ada ya. Tidak bisa percaya. Tidak bisa dilepas 100% ke mesin kecerdasan buatan ini gitu. Dia memang dari segi kecepatan cepat. Kalau kita buat itu ya, nggak nyampe 1 menit udah jadi tuh. Iya. Saya beberapa kali coba bertanya ya cerpen dengan mesin AI-nya ya. Saya kaget juga ini. Cepat sekali dia ya. Jadi AI itu bisa menulis cepat, tapi tidak tahu kapan harus berhenti dan bertanya ulang kata orang. Jadi kalau AI bisa menjawab, tapi kapan dia harus ragu. Jadi padahal keraguan itulah inti dari jurnalisme. Itu masih cerah lah Bang ya. Tergantung inisiatif dan bagaimana pengelola media itu mengikuti karena ada perubahan dan perubahan itulah yang harus diadopsi. Harus diikuti gitu. Tapi saya juga mencoba buat medsos sendiri ya Bang ya, TikTok dan Instagram ya. Ternyata lumayan disukai juga Bang ya, dengan ratusan ribu follower ya. Bahkan viewer di TikTok saya itu ada yang satu video itu ditonton lebih dari 1 juta. Nah sekarang pertanyaan dapat dari apa? Monetisasinya dapat berapa dari situ? belum ada. Saya harus banyak belajar lagi. Nah ya kan itu, tapi makanya ketika perkembangan harus dipelajari gitu ya. Sama lah ketika ini SN hadir dengan surat kabar cetak gitu ya. Kemudian gimana Anda terpikir untuk tiba-tiba buat podcast gini? Apa alasan itu yang mendorong? Ya mungkin kita sambil belajar, sambil berdiskusi, mengikuti selera faktor belajar, kemudian konvergensi media, kan itu semua kan yang harus diantisipasi. Berarti kan antisipasi ini harus dilakukan. Jadi tetap aja gitu. Sama ketika kehadiran televisi dulu. Televisi itu diramalkan akan menutup koran. Iya, itu banyak itu kajian, baca literatur lama itu. Televisi pertama kali ditemukan tahun berapa itu, kemudian orang diramal koran akan tutup karena koran lebih tua kan usianya, seiringnya pertumbuhan mesin cetak di Jerman kan lebih tua. Ternyata faktanya enggak, berjalan beriringan bersamaan, cetak jalan, TV tetap aja hidup survive.
Nah sekarang yang jadi masalah ketika media online masuk, cetak banyak yang tutup gitu. Ya itu ya. Ternyata kondisinya beda, Jadi Bang. ada perubahan yang harus diadaptasi dan juga ada teknologi yang harus diadopsi. Kuncinya terbuka gitu. Oke, kalau kita kecilkan di Sumsel sendiri, Bang. Abang sendiri melihatnya bagaimana? Kondisi media cetak, media online sekarang ya. Jadi media cetak, media online survive itu kan butuh dana ya, butuh dana. cuan ya. Ya butuh dana. Kalau nggak ada itu nggak bisa kan biaya Butuh menggaji karyawan, butuh gaji donatur dan support. ya, pulus kan. Jadi itulah yang harus dianukan. Kemudian ditata tadi. Ya tadi misalkan iklannya dari government dan non government. Yang dari government ini kan selama ini kue iklannya tetap, bahkan ada efisiensi. Sementara yang akan dibagi semakin banyak. Nah ini yang ditata gitu. Jadi harus ada klarifikasi, bukan diskriminasi. Kalau media mainstream, media yang besar memang viewernya anunya banyak, ya nggak perlu disamaratakan dengan yang umurnya baru setahun, itu saya baru sepakat, 2 bulan gitu kan. Ini karena ada beberapa pengambil kebijakan itu menyamaratakan ya. Enggak dong. Tentu tidak adil ya. Jadi ada patokannya, ada viewernya berapa segala itu kan gampang gitu. Iya, Jadi benar, si pembuat kebijakan tahu sebenarnya bisa dicek kok berapa jumlahnya, nggak bisa bohong. Dan ini tugas berat saya sebagai pengelola media juga kadang-kadang bagaimana meyakinkan mereka bahwa saya pengelola media udah belasan tahun, masa saya harus disamakan dengan media yang baru tumbuh. Nah, di samping perusahaan itu organisasi perusahaan pers juga harus aktif, proaktif. Siap, Bang. Ada SPS, ada JMSI, ada AMSI. Iya. Dan segalanya tuh mereka harus bersatu bersama-sama. Ini loh menata ini di daerah ya, nggak usah di nasional, karena nasional kan ada payungnya. Menata ini gitu. Kalau di nasional kan ada peraturan presiden yang tentang publisher right gitu kan. Itu sudah tahun lalu kan, tapi faktanya sekarang apakah ada dapat dari Google, dari dari Facebook, perusahaan-perusahaan media di Indonesia? Kayaknya belum ada itu yang dapat gitu kan. Walaupun sudah ada aturannya ya di Indonesia bagaimana Facebook atau Google masuk untuk ditata melalui Perpres tersebut. Perpresnya nomor berapa ya? Saya cari mungkin ada. Oke ya, saya garis bawahi juga untuk tadi Abang juga bicara tentang monetisasi ya. Itu ternyata tidak gampang, Bang. Persyaratannya sangat banyak, apalagi kalau jumlah viewernya itu sangat kecil. Nah iya tuh. Jadi otomatis kan sebetulnya. Jadi jangan menyamaratakan gitu. Podcast aja YouTube aja nggak mau sama rata. Tapi kalau baru umur sebulan lu. Tapi kalau YouTube dan CSN beda, Bang. Kami mempengaruhi kebijakan, tagline saya. Iya. Itu kan enggak, ini kan kita berharap pada finansial, pada pendapatan ya. Hadir itu kan harus ada pendapatan media itu kan untuk bisa survive kan gitu. Oke, siap, Bang. Penonton CSN, sepertinya obrolan kita sangat lengkap ya dengan abang saya Mafil Aryas, dan biasanya di penghujung obrolan itu ada yang disampaikan oleh tamu yang hadir. Silakan, Bang. Ya. Jadi ini saatnya gitu dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai keluhan itu, bagaimana media online atau media cetak yang selama ini terhimpun dalam beberapa organisasi, misalnya di SPS, JMS, AMSI segala itu bersama-sama gitu. Membahas ini, membicarakan ini duduk bersama, kemudian menyampaikan kepada stakeholder dalam hari ini kalau memang berharap pada iklan dari government, ya disampaikan government tadi gitu. Supaya ada bukan kesetaraan ya, keadilan gitu ya, keadilan dalam artian ada kejelasan juga, Bang ya. Iya, ada kejelasan gitu. Jadi ada rujukannya, misalkan media ini ya, media mainstream dengan cuma sekian, ya tidak bisa disamaratakan dengan media yang baru gitu. Oke. Walaupun konsekuensinya akan ada protes gitu ya, tapi itu nggak ada masalah kalau diterapkan gitu kan, harus harus konsisten untuk menerapkannya. Kemudian ya mulai berkembang gitu, mulai mendiversifikasi bisnisnya gitu. Kalau ini dikatakan bisnis ya karena ini industri pers ya, saya melihatnya sebagai industri. Jadi tidak lagi punya hanya sekedar produk cetak online. Jadi ada yang di luar media gitu. Kan ada nih yang jadi event organizer segala macam, itu harus sudah mulai gitu. Ada diversifikasi itu. Usaha ya. Usahanya itu harus dilakukan gitu. Atau mengadakan kursus pelatihan. Media-media besar kan ada sekarang, bahkan ada yang punya Politeknik Media sudah perusahaan pers sekarang gitu kan. Jadi harus mulai kreatif ya. Menata kerjasama dengan
supaya menimbulkan tadi. Tapi memang harus jadi perhatian pemerintah di daerah juga gitu supaya media-media yang masa yang ada ini tetap survive gitu, jangan sampai mati kalau bisa mereka gitu, kalau bisa gitu ya. Dan itu tugas juga pemerintah daerah setempat ya, menjaga koran daerah atau media daerah tetap itu eksis, tetap gitu. tumbuh dan eksis ya. Itu aja Gus, mungkin nggak banyak lah kita ngasih itu. Siap Bang ya. Semoga teman-teman bisa di media bisa memahaminya gitu. Siap, di era disrupsi digital saat ini gitu. Demikian obrolan saya dengan abang saya Mas Pir alias seorang penulis buku sekarang ya, dan kemudian pernah menjadi wartawan Republika. Dan semoga obrolan kita sore hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alucikmat bersama abang saya Mas Pril Aries. Izin pamit, salam SN, salam kompak selalu.